Ya, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kembali pagi hari ini bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao dan istri Lilin akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Yang pagi hari ini kita sampai di Roma pasal 5. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke-5. Sebelum membaca dan membahasnya, mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, kami mohon pimpinanmu dan mohon berkat-Mu, agar akal budi yang Tuhan berikan pada kami dapat dipakai dengan maksimal untuk mempelajari firman-Mu, untuk memahaminya, agar kami sungguh makin hari makin mengenal Tuhan yang mengasihi kami, dan kami dapat mengasihi Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, Linin akan membacakan perikop dari ayat 1 hingga 11. Silakan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat Rasul Paulus di pasal 4 sudah berargumentasi bahwa Abraham diselamatkan oleh iman dan kita pun diselamatkan oleh iman. Jadi tidak ada orang yang masuk surga oleh karena hasil usahanya. Tidak ada orang yang pergi ke surga karena jasanya sendiri gitu. Tidak ada. Semuanya karena Yesus Kristus telah dihukumkan di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa kita. Dan Abraham mempercayai janji Allah akan kirim juru selamat, dan kita mempercayai juru selamat yang sudah datang. Jadi, di pasal 5 ini Rasul Paulus menambahkan argumentasi. Keselamatan itu sedemikian rupa, Sebab itu katanya, kita yang dibenarkan karena iman. Jadi kita ini dibenarkan karena iman, bukan dibenarkan karena perbuatan kita. Kita dibenarkan karena iman. Jadi kita harus beriman. Jadi kalau iman itu dikasih oleh Allah, manusia tidak beriman, maka berarti segala-galanya ada di pihak Allah atau tergantung sepenuhnya pada Allah. Nah, itu pengajaran Calvinis. Calvin melihat bahwa Allah lah yang memilih orang masuk surga. Allah lah yang menaruh iman ke dalam hati mereka. Dan orang kalau masuk neraka adalah karena Allah tidak menaruh iman ke dalam hati mereka. Jadi orang itu masuk neraka karena Allah tidak memilihnya. Kita tidak percaya demikian. Kita percaya apa yang dikatakan Alkitab, yaitu bahwa
kita dibenarkan oleh iman. Iman siapa? Ya, oleh iman kita. Nah, Abraham percaya katanya. Ya, ketika Abraham percaya, maka Allah menghitungkan itu sebagai kebenaran. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya kita yang dibenarkan karena iman. Nah, karena sudah dibenarkan, maka kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi oleh karena Tuhan Yesus Kristus yang mendamaikan kita dengan Allah Bapa, ya, maka kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah Bapa oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus, sungguh karena tuntutan Allah yang Maha Kudus bahwa dosa harus dijatuhi hukuman telah dipenuhi oleh Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus telah memenuhi tuntutan Allah yang Maha Kudus, yang tidak bisa tolerir dosa, yang Maha Adil, yang akan menjatuhkan hukuman atas dosa. Itu dipenuhi oleh Yesus Kristus. Dan karena kita beriman kepadanya, karena kita percaya kepadanya, maka kita sungguh-sungguh hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh sebab itu, ya, di ayat 2 dikatakan, oleh karena dia kita juga beroleh jalan masuk, ya, oleh iman kepada kasih karunia itu, ya. Jadi kita oleh karena Yesus itulah maka kita punya jalan masuk, ya, ke dalam kasih karunia itu. Jadi kalau tidak ada Yesus Kristus, tidak ada jalan masuk ke sana. Ya, tidak ada kemungkinan menghampiri Allah kalau tidak ada Yesus Kristus yang rela dihukumkan. Itulah sebabnya Yesus Kristus dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Ya, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk, ya, oleh iman, ya, berjalan masuk, ya, di situ oleh iman, ya, kepada kasih karunia itu. Nah, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Di dalam kasih karunia Yesus Kristus itulah kita dasar kita, ya. Di dalam kasih karunia Yesus Kristus itulah ada pengharapan kita, ya. Kita berdiri teguh di atas dasar itu, dan itu adalah dasar bagi kita untuk bermegah. Itu adalah dasar bagi kita untuk berharap bahwa nanti kita akan menerima kemuliaan Allah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, karena kita sudah dibenarkan di dalam Yesus Kristus, maka kita boleh mengharap, ya. Maka kita mempunyai dasar untuk berharap nanti kita akan mendapatkan kemuliaan Allah. Jadi betapa indahnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi bukan hanya kita bermegah karena nanti di dalam Yesus Kristus kita akan menerima kemuliaan Allah, bahkan kalau kita mengalami kesengsaraan pun kita bermegah atas itu, kita bersuka cita atas itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang Kristen yang sudah lahir baru adalah orang Kristen yang tangguh, orang Kristen yang sabar, orang Kristen yang tahan di dalam pencobaan. Adalah orang Kristen yang kuat, ya, menghadapi segala macam sengsara. Mengapa? Pertanyaannya mengapa? Bukan karena orang Kristen itu sinting, ya. Bukan karena orang Kristen itu jadi manusia aneh, bukan. Ya, dasarnya adalah begini. Setiap kesengsaraan yang kita derita di dunia ini oleh karena nama Yesus, ya, bukan karena kita curi ayam, gitu, tapi oleh karena nama Yesus Kristus, maka itu akan dihitungkan, ya, sebagai upah nanti bagi kita, dan itu akan meningkatkan kemuliaan yang akan diberikan kepada kita. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih ke dalam Yesus Kristus, maka setiap kesengsaraan yang menimpa kita yang disebabkan oleh karena Injil, oleh karena kebenaran yang kita percaya itu, maka kita patut berbahagia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu, jikalau orang marah atas apa yang saya ajarkan, jikalau orang ngamuk atas apa yang saya beritakan, ya, jikalau orang memaki, atau jikalau orang bahkan marah, merobek-robek buletin yang saya tulis, atau buku atau apa, saya bersuka cita atas itu, bersuka cita sungguh. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebagai orang Kristen kita harus mempunyai konsep demikian.
Jangan sampai orang tidak suka kepada kita karena karakter kita. Tapi jikalau orang tidak suka pada kita karena berita Injil yang kita sampaikan, karena kebenaran rohani yang kita beritakan, kita patut berbahagia. Jadi orang tidak suka kepada kita jangan karena karakter kita, jangan karena watak kita yang jelek, ya. Jangan karena sifat kita yang tidak beres, ya. Tetapi orang tidak suka kepada kita karena kebenaran yang kita sampaikan. Nah, jikalau itu terjadi begitu, maka berbahagialah kita. Berbahagialah kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau engkau tidak disukai orang, cobalah periksa hati, ya. Orang itu tidak suka kepada Anda atau kepada kita. Nah, atas apa? Ya. Mengapa dia tidak suka? Dia tidak suka karena kita tidak pernah pegang janji. Itu salah kita, ya. Itu harus berubah. Itu memalukan. Orang Kristen itu adalah orang yang pegang janji, ya. Nah, saya sering kali bertemu dengan orang yang tidak bisa pegang janji, ya. Bahkan hamba-hamba Tuhan tidak bisa pegang janji. Ya, mereka janji mau datang bertemu dengan saya hari ini jam sekian misalnya. Kita tunggu-tunggu dan tidak pernah terjadi, dan tidak telepon kasih tahu tidak jadi dan lain sebagainya. Saya tahu ini bukan orang Kristen yang baik ini. Ya, kalau dia hamba Tuhan, ini pasti hamba Tuhan yang tidak beres ini, ya. Karena tidak pegang janji, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Belum lagi dengan karakter, dengan sifat yang tidak beres, ya. Salah satunya misalnya tidak disiplin, ya. Tidak disiplin, apa-apa lakukan apa-apa tidak disiplin, ya. Jadi itu juga sifat yang tidak baik, ya. Belum lagi kalau sifat yang lebih buruk dan lebih buruk lagi, ya. Misalnya suka sombong, ya, menghina orang dan lain sebagainya. Nah, kalau orang tidak suka kepada kita, kalau orang benci kepada kita, cobalah kita periksa hati. Itu disebabkan karena apa? Itu disebabkan karena karakter dan sifat kita yang buruk, ya, atau itu dikarenakan kebenaran yang kita sampaikan. Kalau karena kebenaran yang kita sampaikan, ya seperti Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus tidak disukai oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat semuanya. Mereka tidak suka kepadanya, tapi mereka tidak suka kepadanya bukan karena Tuhan Yesus itu tidak pegang janji misalnya. Bukan karena Tuhan Yesus itu sombong dan lain sebagainya. Bukan, ya. Bukan, tetapi karena berita atau pengajaran yang disampaikannya terlalu menusuk hati mereka. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kalau orang tidak suka kepada kita karena Injil yang kita beritakan, karena kebenaran yang kita sampaikan, maka kita patut berbahagia. Kita masih bisa bermegah, gitu. Jadi bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, katanya. Ya, karena di dalam kesengsaraanlah kita akhirnya makin tekun, gitu, makin tekun, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, ya. Orang yang tekunlah orang yang tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, ya. Nah, jadi kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi kita ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kita ada pengharapan karena kita tekun dan karena kita sudah diuji, karena kita sudah ulang-ulang mengalami kesengsaraan bagi Tuhan. Yang mengapa kita mau mengalami kesengsaraan bagi Tuhan? Karena ada pengharapan. Karena kita tahu kesengsaraan kita di dalam Tuhan nanti akan mendapatkan baliknya, akan mendapatkan penghargaan, ya. Jadi di sini kan pengharapan tidak mengecewakan, ya. Mengapa pengharapan tidak mengecewakan? Karena kasih Allah, ya, telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena kasih Allah telah dicurahkan, ya, karena kita sudah terima Yesus Kristus, ya, maka kasih Allah telah dicurahkan di dalam diri kita, ya, dicurahkan, ya, ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi bagi orang yang sudah didamaikan dengan Allah, bagi orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus telah datang ke dalam hatinya. Roh Kudus masuk ke dalam hati kita kapan? Di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dikatakan, pada saat kita percaya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Roh Kudus masuk ke dalam hati seseorang bukan pada saat ditumpangin tangan oleh pendeta. Itu tidak benar, ya. Itu sesat itu, ya. Jadi kalau pendeta yang coba-coba mau menumpangkan tangan atas orang supaya Roh Kudus turun, itu sesat, saya katakan. Mengapa? Ya karena
dia seolah-olah bertindak dia lebih hebat dari Roh Kudus. Bayangkan ya. Jadi dia bisa tumpangkan tangan, Roh Kudus turun. Oh tidak ya. Nah dia mau ambil contoh Petrus menumpangkan tangan, ya Paulus dan lain sebagainya. Oh tidak, mereka itu rasul ya. Mereka itu rasul. Mereka mendoakan orang ya atas nama Tuhan Yesus, menumpangkan tangan. Itu pembaptisan Roh Kudus yang dilakukan hanya 4 kali terjadi di dalam Alkitab. Yaitu yang 1 kali di Yerusalem tanpa penumpangan tangan ya. Yang kedua kali terjadi di Samaria itu dengan penumpangan tangan. Dan yang ketiga kali terjadi di Kaisaria, ibu kota Yudea ya. Itu tanpa penumpangan tangan. Dan kemudian yang terakhir terjadi di Efesus oleh Rasul Paulus di Kisah Rasul pasal 19 itu dengan penumpangan tangan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada saat sekarang setelah Roh Kudus dicurahkan ya sampai ke ujung bumi ya, jadi di Yerusalem ya, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi Roh Kudus sudah dicurahkan. Sekarang ya barang siapa yang bertobat percaya kepada Tuhan Yesus sudah langsung menerima Roh Kudus. Sudah langsung Roh Kudus memeteraikan kita, Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Pada saat kita percaya, ingat, pada saat kita percaya. Nah, karena waktu kita masih lemah, kata Paulus lagi, waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Jadi Yesus Kristus telah mati bagi kita. Kita ini yang dia mati bagi ini adalah orang yang durhaka katanya. Orang yang durhaka. Oh, kok Yesus mau ya mati bagi orang durhaka? Nah, disinilah kasihnya. Disinilah kasih Allah itu. Kok dia mau mati bagi manusia durhaka seperti kita? Nah, katanya ya tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar ya. Bahkan bagi orang benar aja tidak ada orang yang mau mati. Bagi orang yang baik mungkin ada orang mau mati gitu. Tapi bagi orang yang benar saja orang tidak mau mati. Bandingannya adalah apalagi bagi orang durhaka gitu. Ya, apalagi bagi orang durhaka. Nah, tetapi Yesus Kristus telah rela dan dia mati bagi kita orang durhaka. Ya, orang yang berdosa, orang yang tidak mencari Allah, tidak memikirkan perkara rohani sampai kita dicari oleh Allah. Ya, barulah kita memikirkan perkara rohani. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Tetapi di sini ayat 8 dengan akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya. Ya, jadi betapa Allah menunjukkan kasihnya. Orang mati bagi orang benar aja nggak mau, apalagi mati bagi orang durhaka. Tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati ya. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi ketika kita masih berdosa, ketika kita masih manusia durhaka, Kristus telah mati bagi kita ya. Lebih-lebih katanya. Karena kita sekarang ya sudah telah dibenarkan olehnya ya, oleh darahnya. Kita telah dibenarkan oleh darahnya. Jadi kita sudah bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Ya, darah Yesus Kristus itu kematiannya. Jadi di dalam perjanjian lama Rasul Paulus menyinggung hal ini ya. Jadi domba dipersembahkan di atas mezbah, kemudian darahnya dipercikkan ke mezbah. Itu artinya apa? Telah dilaksanakan atonement, telah dilaksanakan penebusan atas dosa. Darah itu buktinya. Jadi kita dibenarkan oleh darahnya, ya, darah Yesus Kristus. Darah Yesus Kristus itu terbukti bahwa dia telah mati, dia telah dihukumkan menggantikan kita. Maka itulah katanya di sini, kita bukan mudah-mudahan akan diselamatkan, tapi di sini dikatakan kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Bukan mudah-mudahan. Ya, orang Kristen masuk surga bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Mengapa? Karena Yesus Kristus telah dihukumkan. Telah dihukumkan untuk menanggung semua dosa kita. Oh, sungguh luar biasa. Ya, jadi kita pasti masuk surga, bukan mudah-mudahan. Lihat kata di sini, kita pasti masuk surga ya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah Bapa. Mengapa? Karena Yesus Kristus telah menanggung murka itu bagi kita. Jadi sebab ya, jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Jadi sebab jikalau kita ketika kita masih seteru, kita masih musuh Allah, kita masih orang yang menentang Allah, diperdamaikan ya dengan Allah oleh kematian anaknya, ya, oleh kematian Yesus Kristus ya. Lebih-lebih kita katanya yang sekarang telah diperdamaikan
pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Nah, kembali kedua kali di sini dikatakan kita pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah Yesus Kristus yang mati bagi kita, ya itu menunjukkan dosa kita telah dijatuhi hukuman. Kita pasti akan diselamatkan. Apalagi sekarang dia hidup, ya, dia hidup, dan kita lebih-lebih lagi sekarang kita akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Dan bukan hanya itu saja, ya, bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu, ya. Oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Jadi pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, ya. Bukan hanya itu saja, ya, tetapi kita malah, ya, bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita menerima pendamaian itu. Oh, jadi puji syukur kepada Allah karena Yesus Kristuslah. Maka kita semua ini yang ada di dalam Yesus Kristus ini, kita mendapatkan pendamaian. Kita yang tadinya musuh Allah, mengapa kita musuh Allah? Karena kita berdosa. Dan kita berdosa oleh kesucian Allah dan keadilannya, kita harus dihukum. Ya, jadi kita menjadi musuhnya. Kita melakukan hal-hal yang melanggar kesuciannya. Kita melakukan hal-hal yang menodai kesuciannya. Dan oleh sifat keadilannya, kita harus dihukumkan. Kita menjadi musuh Allah karena kita menodai kesucian Allah. Jadi kita melakukan hal-hal yang Dia tidak suka, bahkan sebenarnya menentangnya. Jadi ketika Hawa memetik buah pengetahuan yang baik dan yang jahat oleh hasutan iblis yang berkata bahwa jikalau dia makan buah itu dia akan menjadi Allah, berarti Hawa kepingin jadi Allah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Hawa sengaja mempercayai omongan iblis, memakan buah itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya, ya, manusia setelah jatuh ke dalam dosa, manusia menjadi musuh Allah. Dan ya, satu-satunya cara pendamaian adalah hukuman dijatuhkan. Hukuman dijatuhkan, maka akan bereslah urusan dosa manusia. Dan Yesus Kristus merelakan dirinya. Yesus Kristus merelakan dirinya untuk dihukumkan menggantikan manusia. Jadi dengan dihukumkannya Yesus Kristus, maka terpuaskanlah, ya, tuntutan keadilan Allah atas hukuman atas dosa. Jadi kemahaadilan Allah menuntut orang berdosa dihukum, dan Yesus Kristus menyerahkan diri untuk dihukum. Maka selesailah urusan dosa manusia itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, betapa indahnya, betapa agungnya, betapa kasih Tuhan itu, ya, luar biasa, ya, tidak terjangkau oleh akal budi manusia. Kita hanya mendengarnya, ya, kita hanya membacanya dari Alkitab dan kita mempercayainya. Ini adalah sesuatu yang sungguh luar biasa. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat, ya, betapa kasih Allah itu, ya, bagi manusia berdosa begitu indah. Dia begitu rela, ya, datang untuk menyelamatkan manusia. Karena tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan dosa manusia. Karena dosa harus diselesaikan dengan penghukuman. Dosa tidak dapat diselesaikan dengan amal ibadah, melaksanakan ritual agama dan lain sebagainya. Tidak. Dosa selesai kalau dosa dijatuhi hukuman. Dan oleh sebab itulah maka Yesus Kristus dihukumkan. Nah, sekarang kita akan membaca dari ayat 12 hingga ayat yang ke-21. 12 hingga ayat yang ke-21. Oke, silakan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi
karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa dan oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang oleh semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, di sini Rasul Paulus ya berargumentasi lebih lanjut lagi tentang keselamatan ya, kita setiap orang yang percaya. Katanya sebab itu, jadi sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Ya, di sini dihitung Adam. Ya, mengapa hitung Adam? Ya, karena ya sebenarnya yang diberi perintah itu adalah Adam. Ya, Adam. Nah, coba kalau kita kembali ke kitab Kejadian, ya, kitab Kejadian. Kalau Anda lihat, kita buka di kitab Kejadian pasal yang kedua. Kitab Kejadian pasal yang kedua. Di sini dikatakan, nah, di pasal 2 ayat 15 ya, dan sampai 17 ya. Ya, jadi Tuhan Allah yang mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden ya untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, kepada Adam. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, ya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Ya, jadi jangan kamu makan buahnya, nah, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau akan mati. Nah, jadi Tuhan sudah kasih perintah kepada Adam, baru kemudian Tuhan membuat Hawa. Ya, Tuhan menciptakan Hawa untuk mendampingi Adam. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, yang dalam hal ini Adam harus mengajar kepada Hawa. Ya. Hawa adalah istrinya. Istri harus tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Nah, ini aturan dari Tuhan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini Hawa harus tunduk kepada Adam, ya. Kemudian Adam mengasihi Hawa. Itu yang dikatakan dalam Efesus pasal 5 ayat 22 dan 25. Jadi istri yang baik itu selalu tunduk kepada suaminya, dan suami yang baik itu mengasihi istrinya. Nah, ini timbal balik ya. Jadi lihat ya, hanya Alkitab saja yang mengajarkan kebenaran ini yang luar biasa sekali. Ya, ada mungkin ya di budaya lain dan kitab lain itu mengajarkan istri harus tunduk sepenuhnya kepada suami, tapi tidak perintahkan suami untuk mengasihi istri. Ya, itu tidak benar ya, itu abuse ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetapi di dalam kekristenan diperintahkan istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Nah, dalam hal ini ya, mengapa kesalahan Adam yang dihitung oleh Tuhan? Karena kesalahan Hawa itu juga kesalahan Adam. Karena Adam tidak mengajar kepada istrinya. Ya, Adam tidak mengendalikan istrinya, karena istrinya tidak tunduk kepadanya. Jadi memang ya kesalahan Hawa adalah tidak
tunduk kepada suaminya. Sedangkan kesalahan Adam adalah bahwa Adam ikut makan itu buah, ya. Jadi Adam yang bersalah sekali. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, dengan demikian kita tahulah sekarang latar belakang dari kejatuhan manusia ini. Oleh sebab itu di dalam Roma pasal 12, mengapa bukan kesalahan Hawa yang ditunjuk-tunjuk gitu? Mengapa kesalahan Adam di sini? Ya karena Adam itu adalah manusia pertama yang Tuhan ciptakan, dan Hawa itu diciptakan dari Adam. Ya, tulangnya tulang Adam, dagingnya daging Adam. Ya, mungkin rohnya diambil dari Adam juga. Ya, jadi pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, nah kita lihat di sini ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut ya. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi oleh karena kejatuhan Adam ya, maka semua manusia yang diturunkan oleh Adam itu mewarisi posisi orang berdosa ya, mewarisi posisi orang berdosa, dan juga mewarisi sifat dosa. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya tidak setuju dengan istilah orang yang dosa asal tanpa penguraian itu. Apa yang dimaksud dengan dosa asal? Sebenarnya dosa asal itu posisinya orang berdosa ya, dan sifatnya mengandung sifat manusia itu cenderung berbuat dosa. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan kita berdosa dari Adam dan Hawa, nenek moyang kita itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh karena kejatuhan Adam, maka kita menempati posisi orang berdosa. Nah, posisi ini kita bilang begini ya, karena nenek moyang saya datang ke Indonesia ya, jadi tanpa saya setuju, saya jadi orang Indonesia gitu. Kalau waktu itu mereka bukannya datang ke Indonesia, kalau waktu itu mereka datang ke New York sana, saya jadi orang Amerika gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, posisi saya ada di mana ini ya. Nah, tanpa kita setuju, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sehingga kita menyandang nama orang berdosa. Jadi posisi kita posisi orang berdosa. Ditambah lagi kemudian ya, kita lahir dari mereka, kita mewarisi sifat mereka ya, sifat dosa itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan katanya. Nah, sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia ini ya. Betul ya. Sebelum hukum Taurat diturunkan, manusia sudah berdosa ya, dan dosa sudah menjalar kemana-mana. Kain membunuh Habel ya, sebelum ada hukum Taurat ya. Kemudian tetapi dosa ya, dosa itu tidak diperhitungkan ya kalau tidak ada hukum Taurat. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Jadi Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Apakah dosa mereka tidak dihitungkan sebelum hukum Taurat? Ya, dosa mereka itu, dosa Adam dan Hawa itu adalah dihitung atas ini firman yang dikeluarkan Allah pada waktu itu. Jadi hukumnya, undang-undang pada waktu itu adalah Adam dan Hawa akan mati ya. Kalau engkau makan buah itu, engkau akan mati. Nah, itu hukumnya, itu undang-undangnya gitu ya. Dan mati ya binasa, akan hilang ya, akan terpisah dari Allah. Jadi mereka akan mati dan kemudian tidak bisa hidup atau berkumpul kembali bersama dengan Allah. Sebab apa? Sebab mereka melakukan hal yang bertentangan dengan sifat Allah. Jadi mereka akan mati. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Jadi ya, tetapi ketika hukum Taurat diturunkan, nah sehingga manusia menjadi semakin nyata. Oh ya, rupanya banyak kesalahan ya, banyak kesalahan, dan manusia menjadi semakin pintar gitu mengetahui tentang dosa. Jadi memiliki semua pengetahuan ya, pemikiran, memiliki semua uraian tentang dosa ketika hukum Taurat diturunkan ya. Nah, sungguh pun demikian katanya ya. Maut telah berkuasa. Jadi maut ya, mati itu ya, karena berbuat salah jadi akan mati. Maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa. Ya, jadi belum ada hukum Taurat, maut telah berkuasa ya. Juga ya atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam. Nah, walaupun ya tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, jadi Adam telah membawa kita ke dalam dosa. Dan ada gambaran Adam ya, Adam di dalam Yesus Kristus. Nah, tetapi katanya ya,
Karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, ya. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, yaitu jauh lebih benar lagi karena kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, Yesus Kristus. Jadi begini, jangan bingung dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini. Oleh satu orang, ya, semua manusia di muka bumi ini menjadi orang berdosa, ya, oleh satu orang. Nah, tetapi oleh Yesus Kristus, ya, oleh Yesus Kristus yang rela mati bagi dosa manusia itu, ya, bagi semua dosa manusia, maka semua manusia menjadi benar, gitu. Maka semua orang, ya, dibenarkan. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, begini, oleh satu orang berbuat dosa, semua keturunannya menjadi orang berdosa. Kemudian Yesus Kristus datang menanggung dosa seisi dunia, menanggung dosa dari Adam dan Hawa sampai dosa manusia yang terakhir, maka semua orang telah menjadi orang benar. Jadi dosa yang dibawakan oleh Adam dan Hawa ke dalam dunia ini diselesaikan oleh Yesus Kristus. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh, ya. Nah, ini sangat bertentangan dengan pengajaran Calvinis, ya. Apa yang disampaikan oleh Alkitab ini, ya, Calvin tidak memahami ini kelihatannya, ya. Dia tidak memahami ini, ya, karena dia tidak tahu bahwa oleh karena dosa Adam semua manusia sudah jatuh ke dalam kesalahan, ya, dosa. Nah, tetapi oleh Yesus Kristus semua orang menjadi benar, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba kita lihat, ya, dia uraikan semakin jelas lagi, ya. Dan kasih karunia tidak berimbang, ya, dengan dosa satu orang, katanya. Jadi kasih karunia lebih, ya, melampaui lebih, ya. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Oh, jadi begini. Ya, karena pelanggaran demi pelanggaran, manusia itu sebenarnya harus dihukum. Dan hukuman itu dijatuhkan, kemudian ditanggung oleh Yesus Kristus. Maka oleh penghukuman atas satu orang, ya, maka, ya, itu mengakibatkan pembenaran atas semua orang. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, sebab, katanya, sebab apa? Jika oleh dosa satu orang, katanya, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oh, puji syukur kepada Allah, ya, oleh satu orang yang melanggar, yaitu Adam, pelanggaran akhirnya berlipat ganda. Akhirnya pelanggaran menjadi multiplikasi, semakin banyak. Tetapi oleh kebenaran yang dilakukan oleh satu orang, Yesus Kristus, yang mati menanggung hukuman dosa, maka pembenaran meliputi semua orang juga. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, itulah sebabnya, ya, soteriologi yang benar, ya, doktrin tentang keselamatan yang benar itu mempercayai bahwa, ya, kalau bayi meninggal saat bayi, dia pasti masuk surga. Sudah pasti masuk surga. Biar bayi siapapun, ya, biar bayi penjahat sekalipun, ya, dia pasti masuk surga. Dan orang-orang yang lahirnya Down syndrome, ya, dengan cacat mental dan lain sebagainya, mereka pasti masuk surga punya orang. Karena apa? Karena Yesus Kristus telah menanggung dosa seisi dunia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, kita tahu bahwa oleh pelanggaran satu orang, semua orang sudah berdosa. Oleh kebenaran yang dilakukan oleh satu orang, semua orang dibenarkan. Nah, atas dasar inilah, sekali lagi, maka bayi meninggal pasti masuk surga. Dan mereka yang lahir cacat mental dan lahir tidak pernah memiliki kesadaran diri, mereka pasti masuk surga, gitu. Nah, tetapi kalau tidak mati saat bayi, ya, maka kita tumbuh jadi dewasa, menjadi akil balik, kemudian kita berbuat dosa atas kesadaran diri kita sendiri. Nah, pada saat kita berbuat dosa atas kesadaran diri kita sendiri, kita menjadi orang berdosa sekarang. Kita menjadi orang berdosa bukan lagi karena Adam dan Hawa, ya,
Kita berbuat dosa bukan karena kejatuhan Adam. Kita berbuat dosa karena kejatuhan kita sendiri. Nah, yang demikian inilah maka kita harus bertobat dan percaya kepada Yesus. Yang demikian ini harus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Yang demikian ini harus mendengarkan Injil dan harus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada saat kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, saat itu jugalah kita dihitungkan sebagai orang yang sudah dijatuhi hukuman di dalam Yesus Kristus. Jadi Yesus sudah dihukumkan menggantikan saya. Kapankah ketika saya bertobat dan percaya kepadanya, apa yang dia buat di atas kayu salib dihitungkan kepada saya. Seperti ketika Abraham percaya, maka dihitungkan itu sebagai kebenaran. Jadi dihitungkan. Nah, saya percaya kepada Yesus Kristus, dihitungkan bagi saya sebagai kebenaran. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bayi meninggal pasti masuk surga. Mereka yang sakit mental, sejak masih belum akil balik, dan mereka yang lahir cacat mental segala macam, nah itu pasti masuk surga. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nah ada orang yang tidak setuju, katanya, tidak mungkin Ketika Calvin ditanya akan hal ini, dia tidak bisa menjawab. Dia tidak bisa menjawab. Oleh sebab itu Calvinis hari ini jadi kacau balau dalam hal ini. Pengajaran mereka dalam hal apakah bayi masuk surga atau masuk neraka, mereka kacau balau. Nah, saya baru seminar di Kalimantan Barat. Kita kurang lebih 1 minggu tidak ini ada acara Through the Bible karena saya pergi seminar ke Kalimantan Barat. Ada di dalam acara tanya jawab ada yang berkata bahwa dia tidak bisa terima, katanya bayi meninggal pasti masuk surga, biar bayi orang jahat sekalipun. Terus saya tanya, kalau begitu bayi orang, bagaimana bayi masuk surga apa masuk neraka? Dia berkata, kalau bayi orang Kristen masuk surga, kalau bayi non Kristen enggak masuk surga, masuk neraka. Saya bilang, mana ada di dalam Alkitab yang mengajarkan yang demikian Nah, bagaimana saya berkata kalau bapaknya Kristen, ibunya non Kristen, nah bayinya masuk mana kalau begitu? Dia bengong juga itu yang tidak setuju itu. Saya bilang, bagaimana sekarang kalau dibalik? Ibunya Kristen, bapaknya non Kristen ini, nah bayinya meninggal masuk mana? Saya bilang. Jadi dia sendiri bingung gitu. Kemudian saya tanya, saya bilang, di manakah ada kebenaran macam begitu? Misalnya suami istri, tadinya dia belum percaya Tuhan Yesus, dia melahirkan anaknya mati, anaknya masuk neraka karena mereka dua belum percaya Tuhan Yesus. Nah, lalu 2 tahun kemudian mereka diinjili dan percaya Tuhan Yesus, kemudian melahirkan anak lagi, bayi, dan mati lagi. Nah, yang ini masuk surga karena mereka sudah Kristen. Masa kan ada macam begitu punya? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba duduk tenang, renungkan dengan baik, renungkan dengan baik. Tidak ada pengajaran di dalam Alkitab di mana ada orang yang boleh masuk surga karena iman orang lain, Tidak ada. Tidak ada kebenarannya sedikit pun. Nah, yang ada di dalam Alkitab dikatakan kepada kita di sini di ayat 18 dikatakan, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Dengar baik-baik. Oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Betul. Jadi oleh pelanggaran satu orang, semua orang akan beroleh penghukuman. Nah, tetapi oleh perbuatan kebenaran satu orang itu, maka penghukuman itu dibatalkan. Nah, jadi oleh karena perbuatan Adam, kita semua orang akan dihukum, semua manusia akan dihukum. Tapi oleh perbuatan kebenaran Yesus Kristus, nah penghukuman yang diakibatkan oleh Adam dan Hawa selesai oleh Yesus Kristus. Tetapi kalau kita berdosa atas kesadaran diri kita sendiri, itu bukan urusan Adam dan Hawa lagi. Ketika kita akil balik, kita menjadi dewasa, kemudian kita mulai mencuri, kemudian kita mulai omong kotor, kemudian kita mulai berpikiran jahat dan lain sebagainya, itu bukan urusan Adam dan Hawa lagi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, inilah pengajaran tentang keselamatan yang benar. Anda harus memperhatikan ini, karena kita mau beritakan Injil. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya mensinyalir banyak orang memberitakan Injil, tetapi memberitakan Injil yang salah, memberitakan Injil yang
tidak sempurna, ya, memberitakan Injil yang ngaco gitu, ya, memberitakan bukan Injil ya, yang berkata bahwa Allah sudah memilih sejumlah orang, Allah sudah menetapkan, Allah sudah mempredestinasi sejumlah orang masuk surga dan sejumlah orang masuk neraka sejak dalam kekekalan, dalam sebuah dekret itu sudah ditetapkan berapa orang masuk surga, berapa orang masuk neraka. Ini bukan Injil ya, ini bukan Injil, ini ngaco namanya ya, dan ini menyebabkan orang bisa putus asa. Wah, kalau gitu saya nggak kepilih punya orang, ya maka itulah saya jadi penjahat karena saya nggak kepilih gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan ini bukan Injil, ini mematikan semangat orang pergi memberitakan Injil malah ya. Jadi sekarang kalau orang di Papua sana yang masuk surga, masuk neraka sudah ditetapkan sejak kekekalan jumlahnya berapa. Jadi kalau gitu, untuk apa saya pergi beritakan Injil ke sana susah-susah, digigit nyamuk nanti sakit malaria dan lain sebagainya? Untuk apa? Ya, untuk apa? Demi apa? Ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, kalau saya rajin pergi nanti jumlahnya juga tetap sama. Nah, saya nggak pergi juga jumlahnya akan tetap sama. Jadi untuk apa saya pergi ke situ? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihatlah ya. Ada banyak orang memberitakan Injil, tetapi Injil yang tidak benar. Oleh sebab itu hari ini ya, kita perlu memahami Injil yang benar dengan sebaik-baiknya. Nah, Yesus Kristus telah mati menanggung dosa seisi dunia. Seisi dunia, bukan sebagian orang, bukan dosa orang pilihan, tapi dia menanggung dosa seisi dunia. Oleh karena Adam, semua manusia menjadi orang berdosa dan harus dihukum, dan oleh karena Yesus Kristus menerima hukuman itu, jadi semua orang berdosa yang dibawa oleh Adam itu selesai urusannya. Itulah sebabnya kita percaya, sekali lagi, bayi meninggal pasti masuk surga. Kita percaya juga mereka yang lahir cacat mental dan lain sebagainya, yang mungkin pada umur 2 tahun mengalami step dan lain sebagainya, ya tidak pernah memiliki kesadaran diri, nah, mereka ini pasti masuk surga. Jadi puji syukur kepada Allah atas kasih karunia-Nya. Tetapi bagi orang yang mencapai umur akil balik, ya akil balik berapa? Tiap-tiap orang akil balik itu berbeda, ya. Jadi sampai kepada di mana dia memiliki kesadaran diri, dan kesadaran diri ya di dalam perjanjian lama itu dipatok umur 12 tahun, tapi bisa lebih kecil dari itu dan bisa lebih lambat dari itu ya. Itu sangat tergantung kepada intelijen tiap-tiap anak ya. Akil baliknya itu kapan? Tetapi karena ibadah simbolik perjanjian lama, maka dipatok 12. Itulah sebabnya di kitab perjanjian lama ditetapkan ya, ketika seorang anak laki-laki di atas umur 12 tahun, mulai umur 12 tahun, dia harus pergi ke bait Allah. Jadi mungkin dianggap sebelum umur 12 tahun, dia tidak bisa mengerti, dan dia akan bikin mengganggu saja gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah di sini kan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Ya, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar ya. Nah, maksudnya semua oleh karena ketidaktaatan satu orang, ya semua orang diseret ke dalam posisi orang berdosa. Nah, oleh ketaatan satu orang, semua orang yang di dalam posisi orang berdosa itu dibenarkan. Ya, itulah sebabnya ya kasih karunia Allah dilimpahkan kepada semua orang. Tetapi hukum Taurat ditambahkan. Nah, hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Maksudnya semakin nyata, semakin kelihatannya semakin banyak gitu. Ya, no? Karena ada hukum Taurat, maka manusia yang tadinya tidak sadar dia berdosa menjadi sadar berdosa. Jadi hukum Taurat sangat berguna untuk menyadarkan manusia supaya dia tahu dia berdosa. Dan di mana dosa bertambah banyak, katanya, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jadi ketika dosa bertambah banyak, ketika orang merasa dia semakin berdosa dan kemudian dosanya diampuni, maka dia akan merasa kasih karunia Tuhan itu sangat besar, sangat besar. Seperti yang Rasul Paulus sendiri rasakan. Ya, karena dia merasa dirinya sangat berdosa, maka dia menerima anugerah Tuhan amat sangat besar rasanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hanya orang yang merasa dirinya berhutang amat besar baru akan merasa sangat bersyukur hutangnya itu dibayar. Kalau dia hutang cuma 500 rupiah, temannya bayarkan hutangnya, dia bilang 500 rupiah itu nggak besar gitu. Tapi kalau hutangnya itu 50 miliar dan temannya mau bayar, jadi itu besar sekali gitu. Jadi ya,
Disinilah katanya kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oh, puji syukur kepada Allah. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita dibenarkan, ya kita memperoleh hidup yang kekal. Ini kasih karunia yang patut kita syukurkan. Kita harus syukurkan, tak henti-hentinya kita syukurkan, karena ini kasih karunia yang amat besar dalam hidup kita. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita patut bersyukur ya. Tiap-tiap hari kita bersyukur oleh karena kasih karunia Allah yang dilimpahkan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau rela datang, dihukumkan, menggantikan kami. Terima kasih. Oleh perbuatan kebenaran-Mu itulah kami dibenarkan. Oleh perbuatan kebenaran-Mu itulah kami memperoleh jalan masuk. Kami memperoleh jalan menghampiri Allah dengan kasih karunia yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.